Alhamdulillah, kita langsung aja lanjut ya. Ini kita nanti sesi yang sekarang ada 3 seminar sesi, 1, 2, dan 3. Biar mempercepat, langsung kita persilakan Profesor Dr. Agus Sakti ME untuk membawakan materi seminar. Kepada Profesor, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator, kemudian yang kami hormati Pak Dr. Nurhalis, kemudian narasumber Dr. Ustazah Bu Ida, ya, panggilan kami Bu Ida, dan tentunya yang berbahagia adik-adik sekalian, mahasiswa IPDS. Ini satu angkatan semuanya, angkatan baru semuanya. Nah, baiklah. Baik, izin saya berdiri nih Pak, jadi biar kebiasaan dosen kan berdiri gitu ya. Baik, saya nggak diminta diskusi dengan Pak Nurhalis, sehingga jatuh judulnya Sukses Tadi dan Keluarga Bahagia. Ya. Oke, saya akan coba nanti bicara dari bagaimana sih orang bisa sukses gitu ya. Nah, tentu adik-adik sudah diterima di PPDS, sudah menjadi bagian daripada sukses. Lanjut ya. Oke. Potensi sukses kita yang pertama, ini semua kita kepingin sukses ya. Nah, tapi sukses itu apa sih? Hah? Berhasil bahasa Indonesia, sukses bahasa Inggris ya. Oke, baik. Karena waktu, saya akan terjemahkan. Sukses itu adalah berhasil mencapai tujuan diri tanpa mengganggu orang lain untuk mencapai tujuannya, ya. Maka ada dua hal dia. Kalau kita bicara sukses tujuan diri, tapi juga harus tidak boleh menyakiti lingkungan, ya gitu ya. Jadi orang yang sukses itu oke. Ada orang mau kaya boleh, tapi kalau kaya korupsi, pada akhirnya dia oke, tapi pada akhirnya juga gagal, karena korupsi ini kan mengganggu orang lain. Nah, sukses kita kalau kita mengganggu orang lain itu tidak pernah sustain dia. Ya, makanya dia sukses itu adalah potensi diri, ya. Kita optimalkan potensi diri, tapi kita tidak boleh mengganggu orang lain untuk mencapai tujuannya, ya. Itu kata kuncinya, ya. Oke, baik. Nanti kita akan lihat bagaimana supaya kita tidak menyakiti orang lain, ya. Lanjut. Oke, baik. Ini untuk sukses diri dulu ya, sukses diri. Adik-adik sekalian, ini baru hujan nih. Ya, betul ya? Musim hujan. Oke, saya mau bertanya dulu. Kalau kita pergi dalam hujan, ya, dalam luar hujan, kita ada payung. Basah nggak? Basah nggak? Sedikit. Hah? Enggak. Kita ada payung. Kita pergi hujan. Basah nggak? Enggak. Kalau saya katakan boleh enggak, boleh basah. Tergantung apakah payung itu kita buka enggak. Kalau kita pergi dalam hujan, payungnya kita pegang aja, kita buka. Basah enggak? Basah. Ya. Ini pikiran sama. Allah sudah kasih kita pikiran. Karena yang menentukan sukses tidak sukses sebenarnya kata kunci awal itu tadi tujuan diri. Tapi dicapai melalui open mind, ya. Makanya kadang orang kampung bisa berhasil. Tapi kenapa orang kota kadang-kadang nggak berhasil? Misalnya ya. Tapi tergantung kepada bagaimana kita membuka pikiran, ya. Jadi dikatakan pikiran itu ibarat payung. Ya, kalau kita buka berfungsi. Tapi kalau kita tutup, sama aja. Maka ada sebuah penelitian dikatakan rata-rata manusia ini baru menggunakan potensi pikirannya itu hanya 10%. Ya, jadi kita hanya sedikit baru. Makanya kalau kami mengajar ya,
Kita tanya mahasiswa, ada pertanyaan? Sepertinya semua diam gitu ya. Nah, kenapa? Karena payungnya sering tidak kita buka. Ya. Pertanyaan berikutnya, gimana cara buka payung? Oke, lanjut. Nah, kita membuka payung itu minimal ada 4 pertanyaan. Ini minimal. Nah, orang sering bicara tentang 5W 1H ya. Tapi minimal ini ada lanjut kan? Oke, yang pertama ini supaya payung kita buka nih ya. Yang pertama adalah bagaimana saya berpikir dan berlaku di hari-hari lalu. Kalau kita di sini kita bertanya untuk success study, berapa jam saya belajar pada masa lalu? Ya. Terus yang kedua, apakah hasilnya memuaskan hati saya enggak? Kita masing-masing ini berbeda-beda. Makanya tergantung tujuan diri. Jadi maka setiap kita mau masuk ke sesuatu, kita harus ada tujuan diri. Begitu masuk ke PDS harus ada target. Berapa IP? Kapan saya harus selesai? Oke ya, itu kalau untuk study. Kenapa itu penting? Karena itu adalah merupakan standar yang akan kita evaluasi. Ya. Jadi orang-orang yang, nah ini ada penelitian juga di Yale University, dikatakan orang yang mempunyai rencana, ya, tapi dia nggak nulis, ya punya rencana, itu biasanya 10 kali dia bisa mencapai tujuannya dibandingkan dengan orang yang tidak punya rencana. Tapi kita punya rencana, kemudian kita tulis rencana itu, sehingga bisa kita lihat setiap hari, setiap waktu. Dikatakan dari hasil penelitian itu bahwa kita akan 100 kali lebih bisa mencapai tujuan ini. Maka sebaiknya kita selalu harus punya rencana. Dan dikatakan di situ kesimpulannya, orang-orang yang tidak memiliki rencana hidup, maka hidupnya akan bekerja untuk mensukseskan rencana orang lain. Makanya kita paling senang ini apa? Jadi pegawai negeri. Ya, kenapa? Karena nggak ada risiko, nggak ada apa-apa. Tapi coba lihat, hampir sebagian besar pegawai negeri itu tidak produktif. Hidup kita yang paling penting by time. Pergi pagi, pulang sore, dapat gaji, selesai gitu ya. Nah, apakah kita juga yang di PPDS ini akan seperti itu? Pergi pagi, pulang pagi lagi ya. Ya, jadi orang-orang yang sukses itu dia harus punya ya, apa sih target kita udah capai setelah PPDS. Ini mohon maaf nih, karena kebetulan Pak Rektor selalu kalau sudah menyangkut hukuman, sanksi itu saya yang di depan gitu ya, sama Bu Ida ya. Tapi lain kasus, tapi hampir semua kami terlibat gitu ya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kita lupa pada tujuan. Nah, jadi orang-orang yang selalu ingat pada tujuan, maka dia akan sukses. Oke ya. Nah, yang pertama, apakah hasil memuaskan hati saya? Enggak. Apa yang kita lakukan? Kita punya tujuan. Ya, tadi IP mau 4 misalnya, atau 375 ya. Tapi kita bertanya, dengan apa yang kita lakukan untuk mencapai 375 itu memuaskan hati kita tidak? Ya. Nah, kita tunggu jawaban berikutnya. Lanjut, tekan lagi. Nah, hasil apa malahan yang apa yang kita dapatkan? Yang kita target 375, kita dapat 3,5, gitu ya, jangan-jangan. Atau kita mau target kalau spesialis sekarang 8 semester ya, 8 semester ya. Itu nggak bisa main-main. Sekarang maaf nih, ini karena saya bidang akademik ya. Itu Bapak Ibu sekalian, sekarang itu kita pilihnya di Jakarta. Jadi kalau Bapak Ibu lewat dari 8 semester, dan punya tujuan, ya, dikunci pin di sana, kami nggak bisa bawa apa-apa. Bayangkan sudah mengorbankan diri, mengorbankan keluarga, mengorbankan uang, tapi tidak mencapai tujuan. Itu yang penting ya. Maka harus hidup ini fokus pada tujuan, ya. Oke, baik. Apa yang kita lakukan? Oke. Hasilnya malahan apa yang kita pilih? Mungkin saja kita sudah buat tujuan, tapi kita tidak hero ya.
Oke, tentunya kita tidak puas tadi. Kalau tidak puas dengan hasil yang kita pilih, terus pertanyaan terakhir, silakan. Oke. Nah, bagaimana saya harus berpikir dan berlaku di masa depan mulai hari ini? Oleh sebab itu kita, kalau memiliki tujuan tadi, ya, kita tetapkan tujuan itu, kemudian jangan tunggu nanti. Ya, saya termasuk juga orang yang tidak begitu sukses dengan bahasa Inggris. Kenapa? Saya pikir karena saya dari kampung, terusan saya dari Perlak, SMA-nya pun Perlak gitu ya. Jadi pikir, ini kejar IP dulu, nanti setelah tamat S1 belajar bahasa Inggris gitu ya. Ternyata setelah tamat lain lagi masalahnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita ingin berubah, mulai sekarang. Jadi istilahnya langkah 1000 tetap harus mulai langkah pertama. Ya. Kalau kita ingin menjadi hebat, kita mulai. Jangan tunggu nanti kita sudah ada fasilitas baru menjadi hebat. Saya dulu juga sama. Waktu saya kuliah dulu dengan kondisi yang terbatas, waktu S3 itu malah. Bukan waktu adik-adik seperti anak saya itu S1 misalnya ya. Saya nggak memiliki komputer. Komputernya nggak punya, ya. Terus saya hampir putus asa, menyerah. Orang lain enak, bisa kerja di rumah, ya. Kemudian kalau ada tugas teori-teori itu bisa disimpan, tapi saya nggak punya dulu, ya. Sehingga satu hari itu harus tetap ke pustaka. Satu hari baru buat tugas. Hampir karena kelelahan tadi, putus asa, bisa nggak mencapai prestasi yang kita inginkan. Tapi saya ada satu guru, tiba-tiba dia masuk. Kalau Anda ingin sukses, jangan pakai kata tapi. Ya. Jadi kita dalam studi ini ya, saya ingin P4 nih, P305, tapi harus ada komputer, harus ada ini, itu Anda tidak akan sukses. Karena akan ada belum menunggu. Nah, gitu ya. Tapi saya ingin IP 375 dengan apa yang saya miliki. Ya, tentu kita tidak bisa bandingkan dengan orang lain. Nah, itu yang penting, makanya masing-masing tujuan diri untuk sukses itu tergantung kita. Ya, ada orang yang ngejarnya IP, ada orang yang ngejarnya yang lain. Ya tadi skillnya yang penting. Masalah IP, masalah nanti itu impact dari penguasaan pengetahuan. Nah, maka kalau IP yang kita kejar kadang-kadang kita curang. Ya, curang ngetek sama orang, yang penting IP-nya tinggi. Ada orang, saya nggak penting, yang penting pengetahuannya yang saya kuasai. Jadi masing-masing berhasil itu tujuan di. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, kalau Anda ingin berhasil, jangan pakai kata tapi. Nah, ya, tapi harus memulai dengan segala apa yang kita miliki. Oke, lanjut. Baik. Nah, kadang-kadang kita melihat sukses itu, kenapa ya dia hebat sekali? Itu seperti keajaiban. Ya, seperti sirkus gitu ya. Tapi kata para ahli motivasi, ya, motivator gitu ya, bahwa sukses itu sebenarnya mudah kalau kita bisa tahu konsepnya, ya. Nah sekarang saya ini banyak konsep, tapi karena waktu, ya, nah ini pun belum tahu sapi nggak ya. Ada 5 konsep saja, 5 konsep yang coba membuka mindset kita, ya, bahwa sukses itu sebenarnya mudah kalau kita tahu konsep. Oke, kita lanjut. Konsep pertama, ya. Konsep pertama, cara kita memandang dunia menentukan perilaku kita di dunia. Oke, tujuan tadi. Kita mau ambil spesialis ini untuk apa? Itu yang kita jawab dulu. Apakah untuk meningkatkan taraf hidup, untuk bisa mengabdi lebih baik, untuk taraf hidup tadi hubungannya dengan uang ya, nah, gitu ya. Kemudian untuk membantu orang lain, apa? Jadi itu akan menentukan perilaku kita. Itu konsep pertama, ya. Jadi kalau kita tadi ingin supaya taraf hidupnya meningkat, itu biasanya kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk meningkatkan pendapatan. Ujung-ujungnya kadang-kadang kita terjebak. Ya, kenapa? Kita baru berpikir untuk diri kita. Konsep sukses ingat, kita dan orang lain. Oke ya. Dan kalau itu yang menjadi tujuan kita dalam studi pun, kita biasanya dengan sesama kawan saling tidak terbuka, saling sikut. Kenapa? Karena kita pikir
bahwa kalau saya bagus, dia lebih bagus, saya kalah nantinya. Ya. Saya ingin cerita, saya ada satu kesan ya ketika saya kuliah dulu di S3 tadi, ya, ketemu dengan seorang kawan dari Kalimantan, alumni di Amerika, terus dia menyatakan begini ya, kita semua diciptakan Tuhan dengan potensi yang besar tapi berbeda-beda. Si A, ya, dia tidak akan bisa ikuti pikiran kita kalau kita juga bagus. Nah, dalam teori the death of change, yang tadi yang perubahan, orang-orang yang takut memberi terbuka kepada orang lain, sebenarnya orang itu lemah. Kenapa? Ketika dia kuat, dia nggak perlu khawatir. Kenapa? Kan win-win. Saya bagus, dia bagus, kan nggak ada masalah. Yang kita khawatir, kita ngasih pada kawan, dia bagus, kita jadi nggak. Ya kenapa? Karena kita lemah. Jadi ingat aja, orang-orang yang pelit, yang tidak membagi ilmu, berarti dia sesungguhnya adalah orang lemah. Ya. Jadi konsep sukses nggak bisa kita aja sukses. Ya, nanti kalau coba aja, kalau sama-sama kita satu gerombolan ini, ya, kita saling berbagi ilmu, kan kita menjadi saling kuat. Ketika kita ada sesuatu kesilapan, kawan yang bisa menegur kita, memberi saran-saran. Tapi kalau kita tidak mau berbagi, ketika kita menghadapi suatu hal, sudah kita lemah, dia juga lemah. Jadi ujungnya gas. Jadi ingat ya. Oke, baik, itu konsep pertama. Lanjut. Ini apa? Apa ini? Ulat ya. Saya mau tanya yang dekat. Kalau ketemu ulat apa yang dilakukan? Hah? Geli? Jauh. Sekarang kita tanya yang laki. Kalau ketemu ulat apa yang dilakukan? Menghindar saja gitu. Sekarang saya tanya sama diri saya orang pertanian. Sosial ekonomi. Saya kalau ketemu ulat ini saya pelihara dia. Karena ini ulat sutra. Beda kan? Beda. Jadi tadi membuktikan bahwa beda cara pandang akan berbeda perilaku. Ada yang mau bunuh, ada yang menghindar, ada yang mau melihat. Itu bukti bahwa konsep tadi jalan ya. Oke, baik, karena waktu kita lanjut terus. Kedua, oke, terus, oke. Konsep kedua, manusia dilahirkan untuk berhasil, bukan untuk gagal. Ya, jadi itu yang memotivasi kita. Kita tidak boleh menyerah. Ya, keberhasilan itu dengan kata lain tidak pernah menyerah. Ya, hampir semua orang yang sukses itu tidak mungkin dia tidak pernah gagal. Anak-anak bisa jalan, apa dia tidak pernah jatuh? Hampir selalu jatuh ya. Tapi dia bisa jalan karena dia terus mencoba tidak pernah menyerah. Oke, baik, kita lanjut. Orang dilahirkan, Oke, untuk berhasil bukan untuk gagal. Sebenarnya ini ada cerita bahwa kita ini semua yang telah lahir dunia ini adalah pemenang. Dari berapa? Dari lebih 1 miliar pesaing. Makanya kalau kita gagal, kita harus bertanya, kenapa sekarang saya harus gagal? Dulu lawan 1 miliar menang kok. Ya, kenapa sekarang harus gagal? Nggak boleh gagal. Ya, kalau kecuali kita menyerah. Selama kita tidak menyerah, insya Allah kita berhasil. Kami ini jadi profesor, coba tanya nih, juga tidak mudah. Ya, pokoknya doa selama setahun usul, setahun itu tidak pernah luput doa, selalu berhasil gitu ya. Begitulah dia. Apa susah? Enggak susah juga. Ada yang bagus, ada yang tidak gitu ya. Tapi maknanya orang-orang yang menyerah kemudian dia yang akhirnya kalah, gitu ya. Oke, baik, lanjut. Depannya. Oke. Lanjut, tekan sekali lagi. Oke. Ini adalah seekor lebah. Ya, hasil penelitian menunjukkan bahwa seekor lebah madu dewasa memiliki 4.000 neuron. Neuron itu apa? Ya, oke. Ini orang-orang yang kena saraf nanti kita tahu dia. Oke, lanjut. Ini otak manusia. Kita bandingkan dengan manusia. Makanya kita tidak boleh gagal, harus sukses tadi ya. Oke.
Manusia kemudian lanjut lagi. Ini otak manusia. Nah, ketika kita baru berumur, coba lanjut, tekan sekali lagi. Oke. Manusia ketika kita di pubertas, nah ini Bu Ustazah sudah tahu dia. Kapan kita di pubertas? Itu 12 minggu, ya. 12 minggu kita ketika di pubertas, berapa umur kita? 3 bulan. Nah, 3 bulan kandungan kita mulai ditiru. Itu Allah sudah mengilhamkan kita 2000 neuron setiap detiknya, ya. Oke. Kemudian kita coba lanjut lagi. Nah, ternyata ketika kita lahir, manusia itu terdiri dari 100 miliar neuron. Oke, saya mengajak sedikit. Tadi lebah dewasa berapa neuronnya? 40. Kita baru lahir tuh 100 miliar. Coba bayangkan bagaimana lebah yang 4000 neuron bisa hidupnya bermanfaat orang lain. Tapi bayangkan kalau ada manusia hidupnya itu tidak bermanfaat pada orang lain. Dan pilihan dokter ini adalah pilihan karir yang selalu bermanfaat kepada orang lain. Luar biasa, ya kan? Makanya betul, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Tuhan, ya. Sesungguhnya apa? Allah menciptakan kita dengan sesempurna bentuk neuron tadi, ada 100 miliar. Tapi kalau itu tidak kita buka payungnya tadi, ya, kita buka pikiran kita, summa radadnahu asfala safi, maka kita bisa lebih rendah dari, saya tidak bilang binatang, tapi saya bilang lebah. Bisa lebih tua. Mereka itu membuktikan Al-Quran itu benar. Cuma pertanyaannya, berapa orang di antara kita yang selalu membaca Al-Quran? Minimal 1 hari 2 lembar saja. Saya praktek 1 hari 3 lembar setelah subuh. Nah, karena kita banyak kerjaan gitu ya. Nah, dulu saya habis maghrib isya, tapi sekarang habis subuh. Ternyata itu 1 tahun tamat sekali minimal. Nah, jadi kita juga malu pada diri kita. Kita udah besar-besar begini, menyatakan diri Islam, konsep Islam begitu mulia. Maaf nih kalau ada di luar itu ya. Ya masing-masing kita lah ya. Merenung pada kitab, kalau kita sudah percaya kepada suatu agama, seharusnya kita juga harus tadi mempelajari ya. Oke, baik, lanjut ya. Ini konsep kedua adalah apa tadi? Kita dilahirkan bukan untuk gagal ya. Tapi nanti banyak sebenarnya, cuma waktunya ya, yang motivator tadi. Ada yang dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Siapa namanya? Yang dia bisa berenang, bisa segala-galanya gitu ya, bisa ski dia. Dan sekarang jadi motivator terkenal dunia ya. Oke ya. Oke, baik. Nah, konsep ketiga, pikiran adalah sumber pokok manusia. Kualitas hidup kita di masa depan sangat tergantung pada jalan pikiran kita. Nah, kalau kita mau hebat sebenarnya kita harus berpikir di luar kotak. Ya, betul ya? Coba bayangkan dulu kita nggak pernah ngebayangin bisa ngomong antara sesama kita tanpa wire. Ya. Tapi orang menantang. Kalau ada wire biasa. Kita bisa ngomong lewat telepon, ada wire-nya biasa. Sekarang tanpa wire apa bisa? Ternyata bisa. Malah kalau nenek kita yang bangun, yang sudah meninggal 70 tahun yang lalu, dilihat apa cucunya sudah pada gila semua, ngomong sendiri. Padahal kita lagi ngomong pakai hati. Dulu nggak mungkin. Sekarang saya baca sebuah karangan Yahudi. Ya, dia menyatakan bahwa sekarang kita nggak perlu lagi nanti pakai pesawat. Sekarang kita mau ke Mekah berapa lama? Naik pesawat? 8-7 jam. Ya. Terus dia bilang, kami akan ciptakan nanti ke Mekah itu hanya dalam waktu 1 menit. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya. Kalau kita berpikir dalam kotak, nggak mungkin. Tapi kalau kita pikir di luar kotak, itu mungkin. Pernah dengar dulu, sekarang udah hilang juga, fake ya. Fake itu kalau kita fake di sini, dia keluar persis dalam 1 menit. Kalau kita fake di Jakarta, dia juga akan keluar. Nanti kita akan dibuat seperti fake. Pernah lihat pintu Doraemon? Pintu ajaib?
Sekarang kita nggak percaya mungkin, tapi itu lagi diusahakan bahwa itu mungkin terjadi. Itulah hebatnya pikiran. Dengan 1000 itu bayi. Ya, kalau kita dari masa, kalau kita itu nggak itu lagi. Ya. Jadi kita semua mungkin. Dulu kita melihat perang-perang di film karton itu nggak mungkin, nggak ada orang. Sekarang semua perang sudah pakai drone. Sekarang pertanyaannya, apakah kita nanti yang ikut PPDS ini hanya puas dengan apa yang diberikan oleh Houston, atau kita punya pemikiran-pemikiran yang kreatif, pemikiran di luar kok? Itu yang membuat Anda beda antara satu dengan yang lain. Itu yang membuat Anda sukses dalam start. Ya, ada nggak keinginan kita? Saya kadang-kadang yang kita kasih aja nggak dibaca oleh mahasiswa. Kadang-kadang. Ya. Tapi itulah yang menentukan sukses tidak sukses. Oke, baik. Ini kalau waktu lanjut lagi nih. Oke, lanjut. Ini contoh ya. Contoh bagaimana pemikiran manusia itu dalam kondisi salju, tapi ada kolam renang yang hangat. Kita ini kalau nggak ada pemikiran di luar kotak, mungkin kita nggak mungkin bisa berdiri panas. Tapi orang berpikir bagaimana kondisi panas bisa lahirlah hasil. Ya, oke, baik, lanjut. Oke, pikiran manusia tak terbatas. Tadi kita sudah sepakat ya, kecuali apa yang kita akui. Tadi Pak Nurul saya lihat tadi sudah ada tadi kata-kata motivasi. Ya, pikiran manusia itu tak terbatas. Tadi saya sudah kasih contoh ya, kecuali yang kita akui. Kita coba lihat foto. Ini ilustrasi. Lanjut. Ini apa seekor gajah? Sorry. Ini kalau kita lihat di kakinya, nah ini ada rantai kecil. Ya, ini jauh nggak nampak. Bisa kasih nampak nih. Ini adalah gajah, di kakinya ini ada rantai kecil. Saya tanyakan, kenapa gajah ini tidak bisa memutuskan rantai kecil yang dia sebenarnya bisa dia putuskan? Kenapa? 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 Karena dia pikir tidak nggak bisa, dan itulah faktanya. Kenapa dia pikir tidak bisa? Karena diikat bukan waktu dia besar, tapi diikat semenjak dia kecil. Karena terus diikat semenjak kecil, maka ketika dia besar pun dia pikir dia tidak. Kita juga sama. Kalau kita tidak pernah berpikir, hanya dengan pendidikan yang ada saja, tidak mau mencari, tidak mau merenungkan, tidak mau membuka pikiran kita, maka sama seperti gajah ini, kita akan terus terkungkung. Nah itu ya. Maka kita harus mulai dari siapa? Dari diri kita. Nanti baru kita bicara lingkungan nih ya. Oke, lanjut. Oke, konsep berhasil yang terakhir. Tapi yang terakhir di saya, tapi banyak sebenarnya. Ada 10 konsep ya, yang utama. Tapi nanti beda baca buku motivasi ini, saya baca di buku motivasi ini ya. Nah, nanti beda lagi ininya ya. Tapi saya karena waktu saya pilih 5 saja. Kita dapat merubah hidup kita dengan cara merubah pikiran kita ya. Ini juga agama kita ya. Saya sedikit bahwa Allah tidak merubah nasib satu kaum jadi kaum itu berubah nasib. Jadi kita jangan berdoa saja tapi belajar tidak ya, maka tidak akan berubah. Nanti kita merepet, saya capek berdoa, dia nggak berdoa, dia tinggi IP-nya kok tinggi dia gitu ya. Nah, ternyata ini konsepnya, konsep sukses berarti. Tapi ada juga memang ya, ada orang yang juga memang tadi takdirnya bagus ya. Ini contoh ya, ada satu cerita orang Cina itu bawa roti ya. Jadi ada orang yang sedang mempertentangkan konsep takdir dan nasib ya. Ada yang bilang kalau memang kita ditakdirkan Tuhan bagus ya bagus, walaupun kita nggak berusaha dan sebagainya gitu ya. Kemudian nggak mungkin, kalau kita berusaha pasti kita berhasil. Kalau nggak berusaha nggak berhasil. Lagi berantem ini, tiba-tiba Cina tadi lewat bawa roti, jatuh ya, karena lihat besarnya suara tadi. Begitu jatuh ya, orang yang menyatakan tadi bahwa kalau kita berusaha pasti sukses, dia langsung datang menolong ya.
Tapi orang yang bicara tadi, ya kalau memang Tuhan sudah takdir sukses ya sukses gitu, ya enggak gitu. Dia tetap duduk di tempat. Nah, singkat cerita, Cina tadi karena ada yang nolong tadi, dia kasihlah 2 roti ke orang yang pergi menolong. Nah, yang dikasih roti ini sangat bahagia, yang menunjukkan bahwa teori dia benar. Nah, langsung setelah Cina itu lewat, dia pergi ke tempat kawannya. Coba kamu lihat, saya berusaha dapat 2 roti, kamu duduk saja nggak dapat apa-apa. Terus dia bilang sama kawannya, betul juga ya. Karena kamu bilang betul, kamu kasih 1. Terus dia bilang, saya nggak berusaha dapat juga 1. Setelah dia dapat 1. Maknanya dalam hidup kita dua-dua bisa terjadi. Tapi hasil penelitiannya, data menunjukkan bahwa orang yang berusaha 80% peluang keberhasilannya. Orang yang tidak berusaha itu hanya 20. Bagi kita yang diilhami tadi dengan neuron 100 miliar, apakah kita pilih yang 20 atau pilih yang 80? Nah, gitu ya. Oke, maknanya sukses itu adalah pilihan, ya. Jangan kita salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain. Oke ya. Baik, saya stop dulu terkait. Oke, lanjut. Oke, ini lanjut. Ya, oke, terus, nah ini juga bagian ya dari tadi bahwa kalau masalah kecil perbaiki apa yang dilakukan. Tapi kalau masalahnya besar, perbaiki cara berpikir. Kalau kami dalam pertanian, kalau ingin meningkatkan produksi 2 ton padi, oke, caranya kita kasih pupuk ya. Tapi kalau kita ingin 15 ton, tidak bisa lagi kasih pupuk, mati dia. Tapi yang kita ubah adalah bagaimana genetiknya. Nah, kita bicara sekarang 7 ton, Cina sudah bicara 15. Yang direkayasa genetik. Nah, maka ubah fikir. Nah, oke, baik. Tadi mau ke Mekah dalam 1 menit, tidak bisa ubah cara. Kenapa saya bilang tadi bisa mungkin? Semua bilang nggak mungkin. Kenapa? Yang kita pikir ubah cara, bukan ubah berarti. Oke, nanti kita coba. Oke, lanjut. Oke, ini ciri-ciri orang sukses. Nah, tadi kita bicara pertama bahwa sukses itu tidak bisa hanya sendiri. Kalau ingin hebat, maka sukses besar. Kalau begitu konsepnya, jangan satu bidang itu menjadi pesaing. Harus win-win. Kita sukses, orang lain juga harus sukses. Coba lihat, ada bupati sukses, tapi semua keluarganya nggak sukses. Baru dia naik sebulan sudah ditangkap. Kenapa? Datang ke manakannya minta proyek, semua minta proyek karena nggak sukses. Akhirnya dia gagal. Oke, lanjut. Ciri-ciri orang sukses yang pertama. Oke. Orang sukses itu selalu optimis, ya. Optimis. Nah, optimis itu kalau orang pesimis itu selalu melihat kesulitan dalam setiap peluang. Ini misalnya adik-adik ini sudah diterima sebagai PPDS. Padahal kemarin saya seleksi banyak juga yang tidak diterima. Saya ikut soalnya. Harus juga terima kasih sama kami itu ya. Oke, yang lulus ini saya ikut ya. Oke, baik. Banyak juga orang lain yang nggak lulus. Maka orang pesimis selalu nanti lihat, aduh capek PPDS, jaga malam ya. Jadi yang dilihat selalu yang sulitnya, yang susahnya. Enggak dilihat ini sebagai peluang tadi. Waduh, dengan PPDS ya, orang optimis. Ya, dia ibarat gelas tuh. Kalau orang optimis selalu melihat yang positifnya. Orang lain susah masuk, alhamdulillah saya bisa masuk. Tadi bisa memperbaiki taraf itu, bisa mengabdi orang lain lebih baik gitu ya. Jadi hidupnya selalu semangat. Jadi nanti kalau ada lihat kawan-kawan yang loyo semangat mengeluh, berarti itu bukan ciri orang. Berarti dengan ngomong berbesar ya. Nah, ya. Oke, baik, yang kedua. Oke, orang sukses itu menerima tantangan. Ini yang di depan gambar apa? Kepiting. Pernah lihat kepiting? Makan juga pernah ya. Oke, apa perilaku kepiting ketika dia ingin menjadi besar? Apa? Ganti kulit. Saya tanya, enak gak ganti kulit? Hah? Enggak, kelupas ini aja kan dekat kuku kan sering kelupas kulit kita.
sakit ya. Itu baru sedikit saja kulit kita. Coba bayangkan kepiting, satu badan dia harus ganti, terlepas kulitnya, sakit tak? Tapi kalau dia ingin besar, dia harus menerima tanah. Oke, kupu-kupu, ya, kupu-kupu itu indah nggak? Tapi lihat nggak, kupu-kupu itu jadinya dari mana? Ulat, ya. Tapi ulat itu supaya dia berharga, disayang orang, sama kayak dokter. Dokter ini kalau belum jadi dokter dia jelek semua. Betul ya, Pak Khalid ya? Tapi begitu sudah menjadi dokter tuh ganteng-ganteng nih. Kalau dia cantik dia, itulah kira-kira ya. Ini sorry ini guyon dan diakti ya. Sama dengan kupu-kupu, ya. Jadi itu bedanya orang sukses. Kupu-kupu itu, ya, ketika dia jadi ulat, ya, dia untuk pergi dari sini ke sana aja lama, capek dengan kupu. Ya. Tapi kalau dia mau jadi hebat, bisa terbang ke angkasa, difoto orang dan sebagainya, maka dia harus berubah. Dan tidak mudah juga. Kupu-kupu itu, ulat itu harus jadi kepong. Dia puasa nggak? Puasa. Ya, dia untuk bisa menjadi hebat, dia masuk ke kepompong. Kemudian dari kepompong itu, jangankan dia melawan orang, semut pun dia tidak bisa lawan pada saat itu. Sama dia jadi masuk ke kepompong nih, nggak bisa lawan Pak Nurhalis, nggak lulus nggak bisa. Ya, senior, nggak bisa lawan senior. Ya, tapi yang senior juga harus ingat-ingat gitu ya. Tapi jangan, ini memang maaf ini kita banyak kasus nih ya. Banyak kasus yang ada yang sudah maaf yang kita keluarkan. Tapi ini mungkin saya pesan pimpinan boleh, karena sebagai pimpinan ya. Kita berharap USK ini tadi ya, jangan menyakiti orang lain. Itu tak konsep sukses ya. Kita mencapai tujuan diri tanpa menyakiti orang. Apakah kita misalnya menetapkan dengan tarif tertentu menyakiti orang lain? Tidak. Apakah kita dengan bahasa kotor? Saya tadi Jumat di Jami tadi, saya langsung ingat ada 4 orang sifat yang bisa masuk surga. Apa tuh? SLDM. Ya, biar mudah saya ingat. S itu jangan sombong. Nah, jangan kita mentang-mentang nanti jadi, ini kan jadi senior ya, terus kita sombong. Jangan. Itu adalah pantangan kita masuk surga. SL. L apalagi? Lembut. Berkatalah dengan lemah lembut. Itu ciri akhlak yang mulia. Jangan sampai dengan adik junior bahasanya kasar. Itu tidak mendidik. Dan itu tidak mengubah apa-apa. Jangan dengan alasan bahwa ini harus keras, ini harus enggak. Ya. Pendidikan itu dalam Islam itu juga harus disampaikan dengan lembah. Betul Pak Nurhalis, saya ustaz ya. Karena Rasulullah juga mengatakan, jadi sampailah agama dengan bil hikmah, dengan cara yang baik. Tidak boleh ilmu ini disampaikan dengan cara yang kasar. Bayangkan dia tamat nanti, dia akan menghadapi masyarakat dan dia juga akan kasar. Karena karakter itu terbentuk dari apa? Kemudian DM, kita harus dekat. Kalau orang mau dekat dengan kita, itu menunjukkan akhlak. Maka Islam yang paling utama itu adalah akhlak. Jadi kalau dia rajin salat, rajin puasa, semuanya akhlaknya enggak, berarti dia Islamnya enggak betul. Itu aja, saya jamin. Ya. Kemudian yang terakhir, DM itu adalah apa? Mudah. Ya, permudahlah orang lain. Ya, kalau itu kita miliki, mudah-mudahan kita juga menjadi ahli surga. Ya. Ini juga ciri orang sukses. Oke, baik. Jadi ceritanya tadi ya, ke kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu luar biasa juga. Dia harus melewati jadi kepompong, baru kemudian jadi kupu. Jadi adik-adik, lewatilah ini dengan sabar. Ya, yang mudah-mudahan sukses itu akan menanti. Ya, pesawat itu mendarat itu enak kita lihat, tapi energi yang dia keluarkan itu lebih besar ketika dia terbang. Ketika mendarat itu luar biasa energi. Maka yang kita lihat adalah kemulusan landingnya. Ya, oke lanjut. Saya berapa menit lagi ya? Udah habis ya? 5 menit lagi. Mudah-mudahan bisa nih ya. Oke, tidak pernah menyerah, belajar dari kesalahan. Nah, hampir semua, gitu dikatakan tadi ya. Cepat atau lambat mereka yang menang adalah mereka yang berpikir dan yakin bahwa mereka bisa. Nah, ya. Keyakinan tadi, mindset. Jadi saya dengan Pak Sofyan Jalil ke bulan 1 ini
Beliau dulunya kan PGA-nya kampung. Bisa kuliahnya di Amerika atau jadi menteri beberapa presiden lagi ya. Nah, apa yang beliau ungkapkan? Yang menentukan orang sukses atau gagal itu salah satunya adalah mindset. Ya. Jadi ketika kita semangat, ya kita harus sukses. Ya, kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, kalau itu akan membakar semangat. Nah, ya. Oke, baik. Ya, belajar di Honda. Saya baca buku bagaimana Honda itu. Honda tahu ya? Itu motor, mobil, tapi itu nama penciptanya. Honda itu adalah nama pencipta. Dia DO dari sekolahnya, kuliah. Tapi dia asik dengan tujuannya. Dan uji coba, gagal, akhirnya berat. Apa yang dikatakan oleh Honda? Orang hanya melihat 1% keberhasilan saya, tapi orang tidak melihat 99% dari kegagalan. Jadi apa kita nikmati sebenarnya hanya 1% yang kita lihat dari kegagalan. Jadi jangan itu kuncinya ya. Jadi ketika udah masuk sini orang susah-susah kok, jadi nanti sedikit nyerah gitu ya. Kalau ada masalah kita selesaikan, ya. Tapi jangan diselesaikan, karena ada beberapa kemarin kita selesaikan. Jadi diselesaikan, ya. Dengan begitu kita harus selesaikan. Oke, lanjut. Oke, berikutnya empati dan simpati. Nah tadi kita misalnya kita lihat tim kita ada masalah, ya. Orang yang empati itu akan membantu, ya. Ada orang meninggal misalnya, ada keluarga, ini ada adik-adik kamu hadapi keluarga dengan muka pucat dan sebagainya, bawa pasien, kita berempati. Pasti yang diminta adalah pertolongan secapek apapun, karena kita sudah mengikrarkan diri untuk membantu orang lain, maka bantu. Itulah ciri-ciri sukses, ya. Dengan membantu dia, kita nggak tahu ketika di sana ternyata kampung dia ada tabrakan dan sebagainya, ternyata dia akan membalas membantu atau orang lain. Oke. Lanjut yang terakhir. Nah ini ya, sukses pribadi tadi adalah sukses lingkungan. Syarat sukses lingkungan yang pertama adalah membantu orang lain. Ini perintah agama, gitu ya. Perintah agama bahwa dan hendaklah di antara kamu menyuruh kepada kebaikan, berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang menang. Itu kunci pertama, ya. Pokoknya ikrarkan diri tadi. Kalau diri kita sudah bisa berenang, jangan lupa mengajarkan orang lain berenang, ya. Silakan Ustaz. Ya, mohon maaf saya dulu tadi. Saya ikut menikmati. Oh ya, sorry. Ini lebih general. Baik, ini kalau kita bicara surat agama ya. Dan sukses kita juga tidak akan terjadi. Dalam Islam dikatakan tidak beriman seorang kamu sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai. Maknanya sukses lingkungan itu akan menentukan sukses pribadi. Lanjut. Ini sudah ada dua ustaz jadi cepat tadi. Lanjut lagi. Oke. Ini sukses pribadi adalah tidak menyakiti orang lain. Ya, tidak menyakiti orang lain. Ini yang saya katakan tadi. Kita bisa baca Al-Ahzab 58. Dan orang-orang yang menyakiti orang lain, mukmin laki-laki perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi jangan anggap kita menyakiti orang lain kita bebas. Ya, tadi ini yang saya selalu ingat nih, supaya saya kepingin bullying di kita itu selesai. Ya, bahwa ada untuk kategori pendidikan itu silakan, tapi tujuannya pendidik. Dalam Islam juga boleh memukul, tapi memukulnya di mana? Cara memukulnya bagaimana? Misalnya dalam mendidik istri, sangat dalam kondisi yang bagaimana? Tapi kalau kalian yang memukul fisik ini sudah masuk berat ya. Sekarang sanksinya sudah dibuat peraturan rektor. Ini saya sosialisasi lah sedikit. Ya, kalau berat pada akhir itu bisa dikeluarkan. Ya, ada ringan, kemudian ada yang sedang. Jadi kalau main fisik, ya itu sanksi berat. Ini harus ingat ya, main fisik itu adalah sanksi berat. Ya, jadi kalau ada adik marah sekali sama, misalnya nanti kan jadi youth senior ya, atau senior perlakukan adik seperti boleh lapor, itu akan dikeluarkan. Ya, jadi tidak boleh main fisik. Ya.
Oke. Kata-kata itu nanti dikategori. Kalau bahasanya sudah anjing dan sebagainya, itu bisa sedang, bisa di skor, ya. Nah, tapi itu semua tentunya kalau kita pahami tadi sukses pribadi, sukses lingkungan, mudah-mudahan apalagi kita orang-orang yang beriman, ya. Nah, tadi tidak akan terjadi hal-hal seperti itu, ya. Oke, lanjut. Ini ada satu nih, ya. Ini juga kita kalau merugikan orang lain bahaya nih. Di akhirat nanti kita pikir kita sudah banyak sembahyang, zakat, ya. Sudah hebat kita. Ternyata itu semua nanti kita bagi kepada orang yang kita sakiti. Kemudian saya ini baca lagi. Abu Musa tanya sama Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Beliau bersabda, yaitu kaum muslimin lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Maknanya yang utama itu adalah akhlak. Makanya tadi selamat lisan, jangan berkata kotor. Lembut tadi kan syarat masuk surga tadi, salah satunya adalah berkata lembut. Nah, jangan suka kasar, ya, apalagi di rumah tangga dan sebagainya. Kemudian yang kedua dengan tangannya. Oke, yang terakhir, ya. Nah, oke, ini kalau baca sendiri ini di Al Imran. Al Imran itu menyatakan SMS. Susah melihat orang senang. Jadi adik-adik kadang-kadang kalau ada kawan yang senang yang bahagia, ya, dapat nilai bagus, susah nih. Tapi juga senang melihat orang di depan pura-pura senang, ya, tapi di belakang itu. Kalau orang susah, gitu juga dia di depan pura-pura susah, padahal dia senang. Nah, ini hindari. Ini coba baca Al Imran 120, ya. Jadi oleh sebab itu ini terakhir kalau untuk sukses, ya. Kunci keberhasilan itu adalah bagaimana kita sukses pribadi, kemudian kita juga harus mensukseskan link. Oke, terakhir lingkungan ini lanjut terus. Ini tadi sudah. Oke, keluarga bahagia. Saya sedikit aja, cuma dua lembar, selembar lagi, ya, boleh, ya. Oke, keluarga bahagia. Saya ingin videonya sosiologis supaya tahu kenapa sebuah keluarga konflik. Mungkin Bu Ida nggak penting nih, Bu Ida. Bu Ida dari sisi agama nanti. Lanjut deh. Oke, jadi sebenarnya kenapa sebuah masyarakat, kami kalau belajar sosial itu, saya orang dari community development, jadi belajar bagaimana sebuah masyarakat konflik. Paling kecil itu turunannya adalah keluarga. Kenapa sebuah keluarga itu konflik? Dalam struktur masyarakat itu selalu ada status dan peran. Dalam keluarga pun dia selalu ada status peran. Oke, saya dalam keluarga statusnya sebagai suami, tapi bisa juga sebagai ayah, tapi juga bisa sebagai anggota masyarakat, tapi bisa juga sebagai pimpinan organisasi. Oke. Istri juga sama, anak juga sama. Dalam keluarga itu minimal keluarga inti itu tiga status: suami, istri, anak, atau nanti ayah dengan status lain. Kapan dia sebuah keluarga itu konflik? Pertanyaan saya, kapan sebuah keluarga itu konflik? Sebuah keluarga itu konflik ketika status tidak melaksanakan perannya secara optimal. Fungsi suami, ini tergantung masyarakatnya lagi. Nah, kalau masyarakat kita, ya, bahwa suami itu fungsinya apa? Cari rezeki, oke, melindungi keluarga, memberi keputusan dalam keluarga, kakak, kepala keluarga, dan sebagainya. Kapan keluarga ini konflik? Nah, ini kami dengan Bu Ida, saya waktu bayar 2, saya sebelum bayar 1 bayar 2, ya. Hampir semua orang yang ada konflik pasti saya masuk dalam jalur saya, gitu, ya. Dan Bu Ida salah satu pendamainya ini, ya, gitu, ya. Jadi hukum Pak Faisal ketuanya, ya. Jadi kalau kita lihat kapan dia konflik, ketika misalnya suami yang dianggap atau dinilai tidak mampu memberi nafkah. Mulai komunikasi, suara besar, emosi itu adalah impact-nya. Sebenarnya dasarnya karena dia tidak bisa melaksanakan peran status tadi. Oke, suaminya udah bagus nih, ya. Sekarang kita lihat istri. Kalau ada konflik, kita harus kembali. Suaminya udah bagus nih, istri dalam masyarakat kita itu lebih dilengketkan ke status domestik. Karena budaya kita masih seperti itu, ya.
Istri fungsinya melayani suami, betul? Jangan sampai nggak melayani suami gara-gara PPDS ya. Tapi kalau ada perjanjian duluan boleh gitu ya. Oke, apalagi anak, lebih kepada domestik. Ini dipahami oleh budaya kita. Kapan konflik? Ya, ketika juga status tidak melaksanakan peran. Biasanya, ini maaf nih, istri begitu sudah hebat, kurang menghargai suami. Mentang-mentang banyak uang, seberangan dengan suami, sementara suami masih berpikir saya kan kepala keluarga. Gitu. Mulai dia konflik ya. Anak juga sama. Kapan konflik? Nah, ini kejadian kita ini sudah dibayi tinggi anaknya, uang kuliah habis, PPDS, mau tamat, ternyata ada kasus. Anaknya tidak bisa melaksanakan peran, tidak bisa peran membahagiakan orang tua. Tidak bisa peran ini, kalau yang masih belum ada keluarga berarti masih terikat dengan orang tua. Dibayi oleh orang tua, tapi akhirnya menyakiti orang tua. Itulah keluarga itu mulai ada konflik. Dulu bahagia, sekarang menjadi tidak bahagia. Oke, baik. Lanjut satu lagi. Nah, baru bagaimana konsep keluarga? Oke, lanjut. Oke, nah, tapi sebelumnya kayaknya ada satu lagi ya. Bahagia. Nah, konsep dan ciri keluarga bahagia. Sebenarnya konsep Islam ini sudah sangat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu apa? Teduh. Ya. Teduh itu bahwa keluarga itu tempat berlindung, ya. Saling melindungi, saling menghargai, saling menolong, saling tidak menyusahkan. Konflik itu kalau sudah saling menyusahkan. Kalaupun kita tidak sebesar penghasilan istri atau kita suami, jangan minder. Tapi lakukan sesuatu yang tidak menggelisahkan istri, pasti juga langgeng. Ya, apa saja. Tidak bisa yang lain, ya udah antar istri jadi supir, lumayan juga udah pensiun misalnya. Nanti saya kalau pensiun itu jadi ditanya juga ya. Antar istri, antar anak, antar cucu gitu ya. Misalnya gitu ya. Itu juga langgeng. Ini susah, sudah pendapatan tidak ada, banyak ngatur, ya, marah-marah lagi. Nah, dan itu udah sifat laki-laki, makin nggak ada uang makin banyak marah. Kalau perempuan harus tahu itu ya. Sedikit-sedikit tersinggung kita kalau banyak enggak. Kalau banyak uang kita nggak marah-marah gitu ya. Apa yang minta istri kasih aja gitu ya. Oke, jadi itu namanya sakinah, teduh, ya kan? Kemudian mawaddah itu adalah kasih sayang. Makanya dalam Islam itu jangan terlalu lama memandang wanita lain. Takut lupa wanita sendiri. Nah, gitu ya. Bilang kalau lihat anak orang ingat sendiri, lihat istri orang lupa. Nah, itu bahaya ya. Jadi sakinah itu harus ditumbuhkan kasih sayang. Nah, untuk itu kita harus ada tidak hanya fisik. Ya, kami udah tua-tua ini mana ada lagi fisik gitu ya. Tapi sakinah itu adalah kebanggaan terhadap pasangan. Jadi bagaimana supaya kita ada kasih sayang, cinta, maka selalu harus ada sesuatu yang bahagia. Ya, dan berkah. Kemudian terakhir adalah rahmah. Rahmah itu tadi adalah berkah ya. Bagaimana kita melihat bahwa keberkahan pasangan itu ketika kita selalu saling menutupi. Jangan lihat yang lemahnya. Ya. Kita kadang-kadang dengan kawan, apalagi dia sama-sama koas, ya, ketemu pasangan baru, perasaan pasangan yang sudah ada itu ada peperangannya. Perasaan itu, nah, itu hati-hati itu. Nah, makanya banyak kasus ini saya ingatkan ya, banyak kasus karena lupa pada pasangan sendiri. Udah nggak pulang-pulang semalam 2 malam, cerita lagi. Nah, ini hati-hati. Nah, ini hati-hati. Rahmat itu harus ingat. Tadi apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Warahmah itu adalah berkah Tuhan. Jadi keluarga itu apapun harus kita terima. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Pasti setiap pasangan kita dulu memilih dia karena ada kebaikan. Ingatlah kebaikannya, ya. Jangan nanti begitu udah hebat lupa kepada sama-sama berjuang dulu. Ya, inilah pesan terakhir kami. Mudah-mudahan tidak ada kasus-kasus bullying, kasus tadi mulai ada retak keluarga dan sebagainya. Jangan. Maka kalau kita berpegang kepada tadi sakinah, mawaddah, rahmah, insya Allah kita akan selamat tadi. Sukses dunia dan sukses akhirat. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Langsung aja kita masuk ke seminar sesi 2.